Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Bu Nur. Di pagi hari ini semoga kalian semuanya sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini Bu Guru memberikan pembelajaran di subtema 2 pembelajaran 3 dan 4, namun khusus pada muatan pelajaran IPS. Kali ini kita akan pelajari jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau usaha perseorangan. Namun sebelumnya Bu Guru sampaikan jenis kegiatan ekonomi itu ada yang dikelola perorangan atau dikelola sendiri, tapi ada pula yang dikelola oleh kelompok. Nah, kali ini yang pertama jenis usaha yang dikelola sendiri atau usaha perseorangan. Ciri-cirinya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Nah, sekarang jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contohnya apa? Yang pertama adalah usaha pertanian. Contohnya adalah lahan persawahan dengan tegalan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Itu contoh usaha pertanian. Kemudian yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha ini ada yang dikelola perseorangan dengan modal yang kecil. Contohnya adalah pedagang asongan, kelontong, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan lain-lain. Pedagang asongan adalah pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara berkeliling. Nah, kalau kelontong itu bisa dikatakan sebagai toko sembako ya, kelontong, bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Kemudian pedagang kaki lima itu pedagang yang membuat warungnya itu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 5 langkah kaki, maka dinamakan dengan pedagang kaki lima, bukan kakinya ada 5 ya. Dan pedagang di pasar, warung, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang keempat, industri kecil. Contohnya adalah usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Ini adalah termasuk usaha industri kecil ya. Nah, kemudian yang nomor 4 bukan industri kecil, tapi usaha di bidang jasa, yaitu memberikan jasanya ke orang lain ya. Ini contoh judulnya, nanti betulkan sendiri ya. Kemudian yang kelima adalah industri kecil atau industri rumahan. Contoh usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan lain-lain. Oke, sekarang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Contohnya adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya 2 orang atau 2 sekutu. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Ya. Kemudian persekutuan komanditer yang kedua. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modalnya. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor, ya, tapi juga mengelola, itu yang aktif. Ya. Yang pasif biasanya hanya menitipkan modalnya saja, menyetorkan sahamnya, tetapi tidak ikut mengelola usahanya. Dan kita lanjut sekarang. Berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN.
Badan usaha milik negara atau BUMN adalah perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Nah, ini biasanya para karyawannya juga ASN atau ASN atau yang dulu disebut dengan PNS, ya, sekarang namanya ASN, Aparatur Sipil Negara. Nah, tujuan pendirian BUMN, ya, Badan Usaha Milik Daerah, nah yang ini BUMD ya, sebagai berikut. Kalau itu dikelola negara itu namanya BUMN, sedangkan yang didirikan oleh daerah dinamakan dengan BUMD. Nah, tujuan pendiriannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian sekarang berikutnya yang dikelola oleh kelompok adalah koperasi. Nah, koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, sekarang koperasi itu memiliki badan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Bunyinya bagaimana? Nah, bunyinya adalah bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sehingga atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, koperasi di Indonesia memiliki beberapa landasan. Ini landasan hukum koperasi ya. Yang pertama adalah landasan ideal koperasi, yaitu Pancasila. 2. Landasan konstitusional, yaitu UUD 1945. 3. Landasan mental, yaitu rasa setia kawan dan kesadaran pribadi. Landasan yang keempat adalah landasan operasional, adalah Undang-Undang Perkoperasian Indonesia. Kemudian bentuk koperasi di Indonesia apa saja? Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contohnya apa? Koperasi tersebut contohnya adalah bergerak dalam bidang atau menjual barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari seperti sembako, ya, beras, minyak, gula, teh, sabun, rinso, dan sebagainya. Itu adalah koperasi konsumsi. Kemudian yang kedua, koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan barang-barang produksi anggotanya. Biasanya anggotanya para pengusaha dan para produsen. Misalnya saja ya, di suatu daerah itu penduduknya di suatu desa itu bermata pencahariannya sehari-hari membuat tempe. Nah, maka di koperasi tersebut itu menjual barang-barang produksi serta alat-alatnya, kedelainya, raginya, dan sebagainya, serta nanti menjual barang-barang produksinya, hasilnya tempe itu nanti dibeli di koperasi, sehingga nanti para tengkulak itu akan mengambilnya di koperasi. Atau misalnya koperasi batik juga bisa, ya, menyediakan barang-barang alat dan perlengkapan untuk membuat batik, kemudian nanti hasil batiknya juga dijual di koperasi tersebut. Nah, kemudian itu disebut koperasi produksi. Selanjutnya, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani simpan dan pinjam simpanan dan pinjam meminjam. Simpanan para anggota dipinjamkan kepada anggota. 4. Koperasi jasa.
Koperasi yang menyediakan jasa layanan pada masyarakat, contohnya Kosti ya, Koperasi Taksi Indonesia. 5. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, itu koperasi serba usaha. Jadi ya barang-barang yang disediakan di dalam barang-barang konsumsi, kebutuhan sehari-hari, ada juga barang-barang pertanian, mungkin kemudian ada pakaian, ada kendaraan dan sebagainya, karena namanya serba usaha. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kegiatan ekonomi itu meliputi apa saja? Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi itu meliputi satu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau membuat barang, mengolah barang mentah menjadi setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang-barang jadi. Nah, orang yang melakukan produksi disebut produsen. Kemudian nomor 2, distribusi, kegiatan berikutnya. Setelah diproduksi kemudian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Ya, jadi setelah produsen itu memproduksi hasilnya, setelah jadi hasilnya didistribusikan, artinya disalurkan kepada produsen, dari produsen ke konsumen. Konsumen itu orang yang mengkonsumsi, yang memakai barang tersebut. Berarti contohnya adalah toko. Nah, tokonya, toko yang menjual. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi, bukan konsumen ya, konsumsi, nanti diganti sendiri. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, contohnya konsumen itu adalah ibu-ibu rumah tangga, itu termasuk konsumen karena pembeli barang. Jadi pembeli barang itu konsumen. Kita semua juga konsumen. Kita memakai baju, berarti kita konsumen dari baju tersebut, ya. Kemudian kita makan, berarti konsumen barang-barang makanan. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, tugas kalian hari ini adalah di buku siswa halaman 79. Nah, buku siswa halaman 79 nanti dibuka, ayo berdiskusi. Namun di sini kalian kerjakan sendiri-sendiri karena harus social distancing. Jadi tidak ada pembelajaran diskusi. Nanti anak-anak kamu telah membaca teks usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Sekarang anak-anak menyebutkan pengertian dari firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, badan usaha milik negara. Ini kamu tuliskan pengertian dan ciri-cirinya. Oke anak-anak, sekian. Semangat belajar. Salam sehat. Semoga selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.